Hey guys, welcome to the next episode of Boba Project. Jadi, pada kesempatan kali ini, gue akan ngejawabin pertanyaan yang paling umum juga di kolom komentar kita, yaitu berapa sih biaya hidup di Singapura? Katanya nih, Singapura itulah salah satu kota termahal di dunia, dan itu didukung oleh media-media di bawah ini. Yuk kita lihat bareng-bareng rinciannya seberapa mahal sih, dan kalau kalian mau kerja di Singapura atau sekolah, ini berguna banget buat kalian siapin kira-kira kalian butuh budget berapa, dan kira-kira kalian harus nabung berapa buat bisa tinggal atau atas kerja dan sekolah di tempat ini. Yang pertama, kita akan go through dari tempat tinggal atau rent. Sekarang ini aku tinggal di apartemen bersama 3 orang lainnya temanku, dan aku bayar $500 untuk rentnya saja, tidak termasuk listrik dan air. Dan itu menurut Money Smart, salah satu website di Singapura ini, kurang lebih murah. Karena menurut dia range-nya antara $700 sampai $2.000 tergantung dari lokasi tempat tinggalmu. Dan itu biasanya mainly buat kamu yang single room. Sedangkan aku lagi share sama temanku. Jadi kita ya lebih murah, kurang lebih $500. Dan kalau kalian mau tinggal lebih private, lebih sendiri, ada tuh yang namanya studio. Jadi kalau kalian tinggal di studio itu bentuknya udah kayak hotel. Kalian buka pintu, langsung udah kamar, langsung sudah kasur, langsung sudah ada pantry-nya di situ. Jadi itu one studio atau one bedroom unit namanya. Itu kurang lebih 1.500 sampai 4.500 tergantung lokasinya di mana. Dan selalu tempat-tempat ini tuh ada at least microwave atau oven buat kalian masak makanan-makanan instan. Selanjutnya yaitu listrik dan air atau yang dikenal dengan utilities. Rata-rata utilitiesku per bulan kurang lebih $50, nggak pernah lebih dari $50 kalau keadaan biasa, yaitu kita kerja ke kantor. Kemarin ada COVID jadi sedikit naik karena kita kerja di rumah, pakai AC, pakai listrik lebih banyak. Dan air di Singapura bisa diminum, jadi kalian nggak perlu langganan air. Kalau kalian ngerasa kurang nyaman, kalian bisa pasang filter dan kalian bisa langsung minum airnya. Tidak termasuk LPG, tapi ada di beberapa rumah yang LPG-nya pakai saluran, jadi langsung. Jadi kalian langsung bayarnya sekalian, dan itu tidak terlalu mahal, cukup murah. Dan kalau LPG di sini per gentong itu kurang lebih $30 sampai $40. Seperti biasa, kalau kalian rutin ya 3 sampai 6 bulan lah habisnya. Next, internet yang sekarang sudah hampir menjadi kebutuhan pokok. Internet di rumahku aku pakai Singtel 1 gigabit per second. Harganya $44,91 per bulan. Ini dibagi 4, jadi kurang lebih satu orang itu $11,23 untuk wifi-nya saja. Dan untuk HP, ini kita ngomong juga tentang berapa pulsanya. Biasanya aku kurang lebih $20 karena sudah di mana-mana udah banyak wifi, di kantor wifi, dan most of the time kita yang kerja ini spend time di kantor dengan wifi. Aku pakai 2,5 giga buat 1 bulan. Itu harganya $13. Harga $13 dari Singtel. Jadi $20 pulsa, $13-nya untuk data plan internet, $7-nya untuk nelpon. Dan biasanya sih nggak habis. Dan satu hal lagi, jadi di Singapura kalau kamu nggak punya pulsa atau value, kamu nggak bisa ditelepon. Penerima dan yang menelpon itu sama-sama kena charge. Jadi bukan hanya dari satu sisi seperti di Indonesia, nelponnya kayak kantor biasanya urgent, dia kena langsung nelpon ke nomor HP. Jadi make sure kalian selalu punya pulsa di HP kalian. Yap, selengkapnya kalian bisa cek di beberapa provider di bawah ini. Ada Singtel, StarHub, ada Circles of Life. Berikutnya, makanan. Kebutuhan pokok. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya hawker. Hawker itu kayak kantin-kantin kecil di perumahan yang biasanya harganya relatif lebih murah daripada makan di mall atau di restoran-restoran terkenal. Dan kurang lebih harganya sekitar $3 sampai $4 sampai $7 atau $8. Menghemat itu bisa $3-4 kenyang. Tapi kalau mau makan yang gede gitu, biasanya ada daging, ikan, tuh sekitar $7-8 lah. Kalau yang berikutnya, kalau kalian mau makan di food court, misalnya di mall atau di mana, itu kurang lebih $10 ke atas. Di restoran-restoran misalnya McDonald's, KFC, Domino Pizza, Songfa, restoran baku teh, at least $10 ke atas. Sampai yang paling mahal tuh buffet biasanya. Buffet itu sekitar $30-40 untuk sekali makan satu orang. Tips rahasia orang Indonesia: Indomie termurah.
Berikutnya, transportation. Kurang lebih sekali jalan tuh $2. Jadi pulang pergi kurang lebih $4. Dan kalau dikali 20 hari kerja, kurang lebih $80. Sabtu Minggu kita mungkin jalan-jalan, kadang-kadang ada taksi, ya roughly $100 lah buat aku, $100. Dan menurut moneysmart.sg, rata-rata juga $100 sampai $120. Itu tergantung kalian mau pakai public transport apa enggak. Kalian juga bisa cek berapa sih biaya MRT kalian, bus kalian dari satu tempat ke tempat lain. Kalian bisa cek di website ini. Thank you banget udah nonton sejauh ini. Dan buat kalian yang sampai sejauh ini, ada tips-tips lanjutan nih, yaitu harga-harga barang kebutuhan pokok di Singapura. Kali ini gua akan jalan-jalan di salah satu supermarket cukup murah dan ada di mana-mana. Jadi kalian bisa kurang lebih tahu harganya kurang lebih berapa, kayak beras, minyak, deterjen, dan lain-lain. Thank you banget udah support. So see you on the other episode of Boba Project. Bye-bye.